Rudal-rudal canggih ini diluncurkan dan membuat langit Iran menyala. Iran menyebut rudal-rudal ini menargetkan 10 tempat persembunyian dan tempat tinggal di wilayah pendudukan serta 3 lokasi berkumpul pasukan Amerika Serikat. Serangan rudal mematikan ini merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang dilancarkan sejak wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang diserang Amerika Serikat dan Israel. Tentara Iran telah melancarkan serangkaian serangan ratusan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan keamanan strategis milik Israel. Salah satu sasaran utama yakni markas besar Shin Bet, lembaga keamanan internal Israel. Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting. Salah satunya markas besar Shin Bet yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan keamanan internal. Markas Shin Bet memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan rudal terhadap markas lembaga tersebut sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan pemantauan situasi dari udara jalur mudik Lebaran 2026. 7 hari jelang Lebaran, warga mulai melakukan perjalanan mudik. Wakapolri memantau jalur mudik menggunakan helikopter sejumlah titik yang rawan macet. Sabtu siang jalur mudik masih dalam kategori ramai lancar. Petugas juga sudah memiliki mitigasi jika volume kendaraan dan kian meningkat menyebabkan kemacetan, salah satunya dengan kontraflow yang akan dilakukan secara situasional. Selain pantauan arus mudik jalur udara, petugas juga mengecek persiapan command center. Cuman dalam kategori masih sangat lancar. Ya, kemudian pada hari ini juga selain kami memantau dari jalur udara, kami melihat kesiapan command center di Satgas Operasi Ketupat 2026 yang digelar. Manef dari hari pertama dan hari ini adalah hari kedua, secara umum situasi Kamtimas juga dalam kondisi yang sangat kondusif. Arus lalu lintas meskipun sudah ada peningkatan juga masih dalam kategori semuanya bisa dikendalikan dengan sangat baik. Dan tadi kita melihat dari pantauan beberapa ruas tol sampai dengan Cikampek, kemudian sampai dengan Cirebon, sampai dengan perbatasan Jawa Tengah, Kali Kangkung, sampai masuk ke exit Jawa Timur, Ngawi juga dalam kondisi sangat lancar. Pertama pelaksanaan operasi Ketupat 2026, Korlantas Polri menyebut kondisi arus lalu lintas sejumlah jalur mudik masih terpantau lancar dan terkendali. Petugas terus melakukan pemantauan di berbagai titik strategis untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menjelang arus mudik Lebaran nanti. Pemantauan hari ini kondisi arus masih cukup terkendali. Memang ada peningkatan. Namun demikian operasi Ketupat ini di samping memantau lalu lintas, kami juga memantau Harkamtipmas. Jadi kami laporkan sampai saat ini Harkamtipmas juga cukup terkendali. Tidak ada peristiwa menonjol. Kamsel Tipcalantas ada peningkatan namun belum signifikan. Sehingga Pak Menteri sampai malam ini masih memantau perkembangan baik itu di jalan tol termasuk di jalan arteri. Kami tidak akan pernah lelah untuk memantau dan mengamankan arus mudik dan arus balik yang sebentar lagi akan. Ribuan kendaraan pemudik mulai memadati jalan arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu malam. Kebanyakan pemudik yang melintas di Kalimalang didominasi kendaraan roda 2. Ribuan pemudik motor dari arah Jabodetabek mulai memadati jalur arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu malam. Keramaian pemudik mulai terlihat pukul 8:30 malam dan semakin malam kian meningkat. Malam hari menjadi waktu favorit pemudik, khususnya pengendara roda 2 yang melintasi jalur Kalimalang menuju Pantura dan kota lainnya di Pulau Jawa.
Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, petugas kepolisian dikerahkan di beberapa lokasi. Kebumen dari Jakarta. Jakartanya mana? Pasar Minggu. Ini udah libur kerja. Udah. Sama siapa aja nih berangkat? Rombongan. Lo sendiri? Sama teman. Apa milih malam hari bang? Kenapa pakai motor? Lebih enak aja. Lebih enak. Ongkosnya lebih murah kali ya kalau naik motor ya. Kalau sampai Kebumen sampai jam berapa bang berangkat sekarang? Mungkin jam 5. Untuk arus mudik, terutama sepeda motor yang dari arah Jakarta, dari arah Seberata, kemudian Galaksi, Simpang BCP, kemudian Mel Bendungan, Poncol, kemudian lanjut Punigma, lanjut ke Tol Bekasi Barat, kemudian ke perbatasan Bekasi Kabupaten. Kita sudah sedang anggotanya untuk antisipasi apabila ada lonjakan terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor. Polisi menghimbau kepada pemudik sepeda motor untuk menyiapkan kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan dan tidak membawa barang berlebihan serta menaati rambu lalu lintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah masih sepi pemudik. Peningkatan arus mudik diperkirakan akan terjadi pada H-3 atau H-2 Lebaran. Inilah suasana gerbang tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu pagi yang masih sepi dari arus kendaraan pemudik yang menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Praktis rekayasa lalu lintas pun belum diberlakukan. Gerbang tol Kalikangkung merupakan jalur tol dari Jakarta menuju Semarang, Salatiga hingga Surabaya. Lonjakan pemudik diperkirakan akan terjadi menjelang H-3 dan H-2 Lebaran. Pemirsa, para pemudik lebih memilih pagi hari guna menghindari panas di Ciwandan, Banten. Para pengguna sepeda motor membawa serta keluarga dan barang berharga saat mudik. Pagi tadi terpantau antrian pemudik motor yang tengah berteduh di bawah tenda mulai meramaikan pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Para pemudik roda 2 di Jalan Lingkar Selatan ini menuju ke pelabuhan Pelindo, Ciwandan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Pemudik memilih menyeberang di pagi hari agar terhindar dari teriknya matahari serta dapat melanjutkan perjalanan ke wilayah Lampung dalam kondisi terang mengingat ruas jalan di Pulau Sumatera rawan kecelakaan. Antrian diprediksi terus terjadi hingga malam nanti mengingat sebagian masyarakat sudah mulai mendapat libur dan memilih berangkat lebih awal untuk mudik ke kampung halaman. Sementara di Pelabuhan Merak Cilegon, kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera masih relatif normal. Kendaraan masih dapat tertampung di lajur antrean sebelum masuk ke dalam kapal feri. Namun antrian kendaraan menuju ke Pelabuhan Bakaheni Lampung diperkirakan akan meningkat pada sore atau malam hari.